Kita di sini diskusinya santai saja karena seperti yang kita ketahui, kita saat ini kan sudah zamannya digital ya, apalagi nanti kita ada matkul yang berkaitan dengan komputer. Ini sangat-sangat memudahkan kita untuk belajar dan sharing-sharing ilmu, dan inilah wadah yang tepat untuk kita berbagi bersama. Kita akan sama-sama mempelajari Excel yang sudah diberikan kepada kita semua dari Bapak Kosma, Pak Ismail. Kepada Bapak Ismail, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hana. Cuman saya minta agar lebih menambah berkah, kita minta salah satu dari bagian seksi keagamaan untuk memimpin doa untuk memulai ini semua. Silakan, mungkin siapa ya bagian keagamaan? Biar lebih berkah, ini aja kita minta ke Ustadz Sofyan ya. Biasanya ada orang tua lebih apa? Setuju sebagai orang tua kita. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuati wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahdina ya Allah wa barik lana ila siratin mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, karena waktu sudah jam 9, kita mudah-mudahan ini bisa bertahan 1 jam, mudah-mudahan bisa selesai ya. Kalaupun tidak, nanti kita akan sempatkan lagi waktu. Tentunya kalau ada yang sudah stay atau ready laptop di depannya, bisa membuka file yang sudah saya bagikan. Untuk yang punya laptop, bisa dibuka file yang saya berikan. Kalau yang tidak punya laptop tidak masalah, insya Allah juga mudah-mudahan jadi menambah wawasan. Dan kita akan, ini sedang direkam ya, nanti insya Allah kita juga share di channel YouTube kita. Oke, langsung saja. Mungkin di sini sekali lagi tidak bermaksud ngajarin Bapak Ibu ya, karena saya yakin ada yang lebih paham masalah ini dibandingkan saya ya. Cuman di sini saya akan coba memberikan sedikit yang saya tahu ya tentang cara mengoperasikan Microsoft Excel. Dan di sini ada beberapa level yang akan kita lewati. Tentunya level dari yang paling dasar itu kita bisa langsung aja kerjakan sama-sama ya. Di sini ada level membuat dan mengatur tabel, ini paling dasar banget. Kemudian sampai nanti kita akan coba membuat filter pada tabel supaya nanti kita lebih mudah menemukan karakter tertentu di data kita. Oke, pertama kita membuat dan mengatur tabel. Nah, ini contoh tabel yang saya buat. Tabel data, di sini daftar nilai PAI siswa kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian di sini ada nomor, nama siswa, jenis kelamin. Nah, di sini kita bisa lihat di nomor ini dia ada 3 baris ya. Baris 6, baris 7, baris 8. Nah, sementara di sini kan jadinya 1 baris. Nah, ini namanya merger cell ya, atau menggabungkan sel. Itu akan kita pelajari. Di sini juga ada merger cell untuk kolom ya. Di sini dari kolom D sampai kolom O. Oke, jangan pusing dulu akan hal itu karena kita akan pelajari pelan-pelan nanti, khususnya bagi yang baru banget tentang Excel ya. Nah, di sini juga ada contoh tabel yang lain yang sudah saya buat seperti ini. Nah, sekarang kita coba langsung praktek. Kita sama-sama buat ya. Kita sama-sama buat karena ini tahap pertama. Nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya kalau tahap ini kita sudah bisa kita lewati, minimal 60% sudah paham lah.
Oke, kita langsung klik aja prakteknya. Nah, di sini ada ada tabel kosong seperti ini. Nah, kita akan coba membuat tabel data nilai dari 5 siswa dalam 5 pertemuan. Berarti di sini kita butuh pertama tentunya nomor ya. Di sini kita sama-sama tulis aja nomor seperti ini. Jadi ini namanya sel ya. Kemudian di sini kita tulis nama siswa. Oke. Kemudian di sini kita tulis pertemuan. Oke, saya ulangi, di sini kita tulis nomor. Di sini kita tulis nama siswa. Di sini kita tulis pertemuan. Karena di sini ada 5 pertemuan, di sini kita tulis pertemuan 1. Kalau sudah ditulis pertemuan 1, kita tinggal arahkan kursornya di pojok bawah selnya. Ini pojok kanan bawah. Nah, ini kita tarik seperti ini nih. Ini kan langsung dia nih. Nah, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5. Kita lepaskan. Nggak perlu kita tulis satu-satu gini, pertemuan 2, pertemuan 3. Nggak perlu, karena itu akan memakan waktu. Kita tinggal tarik aja seperti ini ya. Nah, jadi dia 5 pertemuan. Saya ulangi, kita tariknya di sini kan kita seleksi selnya. Lalu di ujung sini nah muncul plus hitam begini, kita tekan mouse yang sebelah kiri. Kan mouse itu ada yang kanan dan ada yang kiri. Yang kita tekan yang kiri, lalu kita tahan, kita tarik seperti ini, kita drag ya sampai di pertemuan 5. Oke, sampai ke sini mungkin sudah bisa Bapak Ibu? Bisa Pak, dicoba. Oke, silakan. Oke. Maaf Pak, tadi gimana pertemuan 1 klik? Oh ya, oke. Oh, bisa. Ya. Wah, senang sekali ya, kayak dapat uang 1 miliar ya. Oke, gini, pertemuan kan kita kursornya ini pertama kita kan ketik dulu pertemuan 1 nih Bu. Ini kan ada kursor nih yang gerak-gerak nih. Nah, kita kepojokkan sini sampai dia ada simbol plus hitam. Ya udah. Nah, baru kita klik mouse yang sebelah kiri. Mouse yang di tengah laptop kita tuh kan ada yang kiri ada yang kanan ya kan. Kita kiri, tahan, baru kita geser. Nah, gesernya bisa pakai tangan jari sebelahnya, bisa pakai jari lainnya. Kita geser seperti ini. Ya, ada muncul pertemuan 2. Nah, dapat? Sudah Pak. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah punya 5 nomor nama siswa pertemuan 1 sampai 5. Nah, kemudian kita atur dulu tabelnya. Karena di sini kan kita bisa lihat nih, kalau misalkan nanti ini, coba kita blok semua ya, kita blok dari sini, baru kita blok seperti ini. Nah, border ini coba kita kasih all border. All border. Nah, jadinya seperti ini kan. Nah, ini kan kalau kayak gini kan nggak enak nih nengoknya nih, ini kan nomor. Kalau kita kasih nomornya 1 di sini, sementara ini bakalan ketabrak sama di kolom pertemuan, di baris pertemuan. Jadi caranya kita bisa nge-merger atau ngegabungin sel. Caranya, contoh ini ya, saya langsung praktekkan dulu. Nomor ini kita blok 2. Ini kan ada 2 sel nih, kita pengen gabungkan nomor ini dengan sel yang ada di bawahnya. Jadi kita blok dua-duanya, kita klik merge and center. Klik aja langsung sekali seperti ini. Nah, jadi dia nyatu gitu selnya. Tadinya kan dia 2 sel nih, jadi 1 sel. Ini juga sama. Kita blok, kita merge and center, jadinya dia 1 sel. Lalu untuk di kolom pertemuan kita blok sampai pertemuan 5. Karena ini kan pertemuan judul besarnya nih. Ini pertemuan 1, 2, 3 itu subjudulnya kan. Jadi di pertemuan ini kita blok sampai sini. Baru kita merge and center. Nah, jadi dia lebih estetik lah ya, bahasanya lebih estetik seperti itu. Ini bisa kita warnain. Cara ngewarnain ya tinggal seperti ini. Kita pengen warnain apa, misalkan merah, ini warna kuning, ini warna hijau, ini warna biru.
Jadi kayak pelangi. Nah, itu kalau pengen diwarnain, silakan warnain aja sesuka hati. Selanjutnya di sini kita coba masukin nomor secara manual ya. Kita tulis di bawah ini nomor 1, nomor 2, manual dulu ya. Nanti kita akan temukan cara mudahnya. 3, 4, 5. Kita buat 5. Oke. Baru nama siswa silahkan tulis nama siapa aja bebas. Jadi tulis nama siswa 5 siswa. Kemudian di pertemuan 1 sampai pertemuan 5 silakan dikasih nilai, rentang nilainya dari 50 sampai 100. Bebas aja ya, yang penting tidak lebih dari 100, tidak kurang dari 50. Diisi secara manual ya. Tapi kalau yang sudah paham, sebenarnya kita bisa membuat nomor ini secara acak. Ya, caranya kita buka rumus random seperti ini ya. Random between. Nah, ini. Silakan diikuti untuk yang sudah mahir atau sudah paham yang dasar tadi, silakan bisa ngikutin untuk random between. Kalau kita pengen nyari nilai acak nih ya, kita pengen nyari nilai acak dari 50 sampai 100 misalkan ya, kita bisa pakai rumus, kita buka formula, tulis RAND, nah, kemudian di bawah sini ada random between. Kita tinggal pilih random between. Kemudian di sini kan ini random between, artinya kita perintahkan untuk memberikan angka di antara angka bawahnya itu 50 kan, bottom, misalkan bottom itu angka bawah dan angka tertingginya berapa gitu. Sini kita minta dicarikan angka random dari rentang 50 yang paling rendah, kemudian kasih titik koma atau koma ya, ini tergantung versi Microsoft-nya masing-masing. Kalau saya masih titik koma. Nah, kita tinggal klik titik koma atau koma. Kemudian angka topnya berapa? Angka topnya kita pengen jangan lebih daripada 100. Angka tertingginya 100. Seperti ini. Nah, baru kita tinggal tutup kurung, lalu kita tinggal enter. Maka dia akan menghasilkan nilai yang acak. Nah, ini ya. Dia akan menghasilkan nilai yang acak. Jadi untuk yang sudah paham yang manual tadi bisa gunakan rumus random between. Oke, kalau sudah dikasih seperti ini, kita bisa kasih juga border untuk lebih rapi aja. Nah, random between itu seperti apa membuatnya? Caranya saya ulangi random between ya. Di sini pertama kita seleksi sel dulu atau kita pilih selnya dulu. Di sini kan contoh saya di pertemuan 2 nih ya. Saya coba besarkan biar agak nampak ya. Nah, gini ya. Nah, ini kan di pertemuan 2 nih. Kita seleksi selnya di sini. Kita buka dulu rumus Pak Sofyan. Buka rumus, caranya kita buka dengan sama dengan seperti ini. Nah, setelah sama dengan kita ketik, baru kita tulis RAND. Nah, di sini kan ada rand between nih. Kita tinggal klik 2 kali aja di rand between seperti ini. Nah, setelah rand between kita klik, ini kan rand between di sini ada ketentuannya nih, rand between atau kita minta angka secara random dari angka terendahnya 50. Lalu angka tertingginya berapa? Kita kasih dengan titik koma dulu. Karena di sini kan ketentuannya bottom, titik koma, top. Ada juga laptop yang atau versi Microsoft-nya bottom, koma, top. Jadi ngikutin aja versinya. Kalau misalkan koma, kalau titik koma, titik koma. Kalau saya di sini kan titik koma nih. Bottom, nilai terendahnya 50, titik koma, nilai tertingginya 100. Lalu kita tinggal tutup kurung. Jadi di sini kita minta perintahnya itu berikan kita angka random dari angka terendah 50 sampai 100. Lalu kita tinggal klik enter seperti ini. Maka dia akan memberikan nilai random. Nah, kemudian Bu Mufidatul tadi, setelah kita dapat 1 bagaimana? Jadi kita tinggal seleksi sel, lalu di sini di pojok kanan bawahnya, ini kita tinggal klik kiri. Klik mouse kirinya. Kita tahan mouse kiri ya, ditahan, baru kita tarik aja. Tarik ke bawah begini. Nah, jadi dia akan rumusnya masuk di sel yang lain.
Nah, kalau sudah seperti ini pojok sebelah sini kita tarik lagi ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya, biar tidak malam betul. Di sini nanti kalau masih nggak paham bisa insya Allah bisa ditonton di channel YouTube kita. Oke, lanjut ya. Di sini kalau sudah kita klik logo PAIB 23 arsip ini. Ada ya logonya ya, kita klik. Kalau sudah, kita anggap level 1 kita sudah taklukkan ya. Selanjutnya kita langsung ke level kedua, 3 cara membuat nomor urut. Ini kita klik ya, yang 3 cara membuat nomor urutnya. Oke, di sini ada cara manual, ada cara mudah, ada cara cepat. Kalau cara manual ya kita tinggal ketik manual 1, 2, 3, 4, 5. Tentu ini akan makan waktu lama banget ya. Kalau cuma 5 ya enak seperti tadi. Tapi bagaimana kalau misalkan datanya sampai 100 atau 1000, tentunya itu akan sulit sekali atau akan memakan waktu yang banyak ya. Jadi cara manualnya ya seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada cara mudah. Nah, cara mudah bagaimana? Kita praktek sama-sama langsung ya. Cara mudahnya kita seleksi sel pertama, nomor pertama kita tulis 1, enter, nomor kedua kita tulis 2. Oke, sudah ya. 1, 2. Kalau sudah kita blok nomor 1 dan nomor 2. Baru di pojok kanan bawahnya kita klik dan tahan, lalu kita turunkan seperti ini. Berarti sama seperti yang pembuatan tabel tadi ya Pak? Untuk yang nomor pertama? Ya. Ya, kalau yang pertama tadi kan dia manual Bu Kurnia, dia ditulis satu, diketik satu. Yang cara kedua ini cara mudah ini berarti sama seperti bikin tabel tadi, tinggal tarik yang temuan itu, ya betul. Tapi kalau misalkan seperti ini Bu Kurnia ya, biasanya kalau misalkan contoh seperti ini, kalau kita cuma 1, kalau tadi kan cukup nulis pertemuan 1 ya, kita tarik dia langsung jadi pertemuan 2, pertemuan 3. Tapi kalau nomor biasanya kalau cuma 1 seperti ini, kalau kita tarik begini dia jadinya tetap 1. Dan kita harus ke sini nih, ke auto fill option, dan kita klik fill series. Tentunya jadinya 2 langkah kan, 3 langkah berarti ditarik. Kalau tarik kayak gini kan 1, 2, dan 2 langkah lah jadinya ya. Tapi kalau kita yang seperti ini, kita ketik 1 dan 2, artinya sistem sudah mendeteksi nih kita nih pengen buat nomor urut setelah 2 pasti 3. Jadi kita blok 1 dan 2, lalu kita tarik aja. Nah, blok 1 dan 2 lalu kita tarik aja. Seperti ini. Cara cepat ada lagi. Kalau datanya bisa lebih dari 1000 misalkan atau 10.000, 1 juta. Cara cepatnya kalau ini kan masih mudah. Kalau cara cepat untuk data yang banyak itu kita bisa ketikkan 1 aja seperti ini. 1. Ini kan kita sudah ketik 1 ya. Lalu kita seleksi satunya nih, ya kita klik, tapi jangan klik 2 kali ya, jangan diklik 2 kali kayak gini, tapi klik sekali aja gini. Nah, diklik sekali, baru kita pergi ke fill di sini. Ini kan ada fill nih ya. Kita klik fill-nya, kita cari di sini series. Setelah muncul text box seperti ini, di sini kan ada seriesnya pada apa? Pada baris atau pada kolom. Kalau baris itu memanjang vertikal, kalau kolom itu menurun ke bawah. Karena kita pengennya nomor ini kan ke bawah nih. Kita pilihnya kolom. Nah, di sini step palunya kita pengen mulai dari angka 1 ini sampai angka berapa? Misalkan kita pengen 1000, tinggal tulis aja 1000 di sini. Nah, ini ya, kita pilih kolom. Step palunya mulainya dari 1, stopnya dari sampai 1000. Kita tinggal klik OK. Dan di sini kita bisa lihat ini angkanya sampai 1000. Tuh. Anggap aja level 2 kita sudah lewatin ya, walaupun ada yang tereliminasi. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Oke. Kita lanjut ya. Di sini kita pergi ke rumus dasar yang wajib diketahui. Ini wajib banget nih ya untuk mahasiswa. Ini rumus dasar banget. Nah, di sini sudah saya kasih tahu sih rumusnya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah paham lah ya, yang sudah bisa tahu lah rumus sum, average, max dan juga min.
sum ini atau sum ini itu kita mencari total nilai. Di sini ada nilai UAS PAI dari 5 siswa. Nah, kita pengen tahu nih jumlahnya semua. Nah, kadang kalau kita tidak tahu sama sekali fungsi Microsoft Excel, mungkin kita jumlahkan pakai kalkulator atau pakai HP. Padahal di sini sudah bisa kita jumlahkan. Dan ngejumlahkan itu kan tentunya dasarnya seperti ini kan. Contoh di sini kan 87 tambah 84, berarti kita tinggal seperti ini buka dengan apa namanya? Sama dengan 87 tambah 84 begitu kan. Nah, itu seperti ini juga kurang efektif. Artinya tidak memanfaatkan dengan maksimal fungsi daripada sum di Excel. Jadi kita tinggal buka kurung. Biasanya kan kita 87. Ini kan 87 kita klik sekali, baru kita klik plus 84 plus 67 plus 78. Nah, kalau seperti ini juga bisa, tapi kan tentunya akan lama, apalagi kalau datanya sampai 100. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pakai fungsi sum. Oke, kita buka dengan sama dengan, lalu kita ketik sum seperti ini, buka kurung. Di sini kita blok dari 87, dari nilai 87 sampai 85. Blok seperti ini, klik kanan kursor, klik kiri kursor, ini ya, klik kiri kursor baru kita turunkan seperti ini juga bisa ya. Yang penting ini kita blok dari D5 sampai D9. D5 sampai D9. Sum D5 sampai D9. Setelah seperti ini kita tutup kurung ataupun tidak juga nggak masalah sih ya. Tapi lebih baik tutup kurung lalu kita klik enter. Jadi kita menemukan 401. Oke, sekarang kita mencari nilai rata-rata. Nah, sama juga kalau tadi untuk jumlah atau total itu dengan sum, kalau rata-rata pakainya average atau average. Caranya kita buka formulanya dengan sama dengan, kita ketikkan average. Oke, setelah kita ketik average, di sini baru kita blok dari sel yang 87 ini sampai 85 atau sel H5 sampai H9. Setelah kita blok, kita tinggal enter dan kita akan dapatkan nilai rata-rata. Jadi rumus mencari rata-rata itu adalah average rentang sel, gitu ya. Sekarang kita pengen nyari nilai tertinggi dari 5 nilai ini. Angka tertingginya bagaimana cara mencarinya? Sama, basicnya sama aja. Kita tinggal buka formula dengan sama dengan, lalu kodenya itu adalah MAX atau max. Nah, max, lalu kita buka kurung, lalu di sini kita tinggal rentang selnya kita blok seperti ini, lalu kita tinggal klik enter. Nah, di sini akan ketahuan nilai tertinggi adalah 87. Nah, ini nilai tertinggi ya. Nah, sekarang nilai terendah sama. Untuk nilai terendah seperti tadi, kita buka sama dengan, baru kita ketikkan MIN atau minimal, kita buka kurung, lalu kita tinggal blok selnya dan kita klik enter. Dan kita akan menemukan nilai terendahnya di sini. Jadi kalau ada 1000 nilai, kita bisa tahu nilai tertingginya mana, nilai terendahnya mana. Karena terkadang kalau kita nggak tahu ini, kita nggak tahu juga nanti cara membuat rankingnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti bisa diulang dengan cara seperti ini. Contohnya nanti bisa dilihat-lihat aja. Sum rentang sel. Rentang sel itu artinya nilai mana dari mana ke mana kita pengen cari jumlahnya. Itu ya, seperti itu. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, coba Bapak Ibu kerjakan yang di bawahnya itu, mencari total, mencari rata-rata, dan mencari nilai tertinggi dan terendah. Sekali lagi saya ngerjakan ya, siapa tahu masih ada yang nggak paham nih ya. Cara mencari nilai total di sini rumusnya sama dengan SUM buka kurung, baru rentang nilainya kita blok, baru kita klik enter, maka kita ketemu nilai totalnya. Cara mencari nilai rata-rata rumusnya average ini ya, sama dengan average atau average, baru buka kurung, baru di blok seperti ini dan kita enter, maka akan ketemu nilai rata-rata dari 5 siswa ini.
Lalu cara mencari nilai tertinggi sama dengan MAX buka kurung, baru di blok nilainya, baru klik enter. Maka kita akan melihat nilai tertingginya adalah 99. Lalu untuk mencari nilai terendah, rumusnya MIN buka kurung, kita blok, nah, baru kita klik enter. Maka kita akan melihat nilai terendahnya. Oke, lanjut kita ke level 4 ya. Kalau tadi kita caranya manual juga sebenarnya. Cara cepat, tapi ada yang lebih cepat. Di sini contoh, kalau pengen nyari nilai total ya, nilai total, kita nggak usah pakai sum lagi kalau pengen cepat. Kalau tadi kan kita pakai sama dengan SUM, buka kurung, baru kita blok seperti ini, kita dapat nilai total. Nah, cara lebih gampang ya, pakai shortcut tadi. Ingat ya, jangan diketik ALT ya. Jangan diketik ALT, maaf. Caranya di sini diseleksi sel seperti ini ya. Untuk kursor kita di bawah sini, baru kita tekan shortcutnya ALT sama dengan ALT dan sama dengan, langsung enter. Maka kita dapat nilai total. Kalau untuk rata-rata shortcutnya ALT HUA, hanya pakai H marbutoh ya, ALT HUA. Caranya kita tinggal seleksi selnya yang pengen kita temukan jawaban di sini. Kita tinggal ketik aja atau klik aja ALT HUA, langsung enter. Maka kita dapat nilai rata-rata. Kalau untuk nilai tertinggi atau nilai maksimal, kita tinggal tekan ALT HUM, enter. Maka kita dapat nilai tertinggi. Kalau untuk nilai terendah, kita tinggal klik ALT HUI. Maka kita dapat nilai terendah. Lebih gampang kan? Jadi kalau misalkan ada data yang 1000, kita nggak pening lagi. Kita bisa menemukan atau kita bisa pakai shortcut ini. Selamat, kita sudah melewati level 4. Dan sekarang waktunya tinggal 4 menit. Apakah saya jelaskan di level 5 sampai level 8 dengan cepat atau kita akhiri saja? Apa kita buka sesi tanya jawab atau bagaimana? Kalau untuk yang level 5 tuh bikin predikatnya tuh lama nggak Pak? Kira-kira lah. Nggak lama sih. Kalau menurut saya gini aja, biar saya jelaskan aja dari level 5 sampai level 8 cepat-cepat gitu ya. Nanti tinggal nonton di YouTube, lalu di speednya dijadikan slow jadi 1000 kali lipat, jadi lebih gampang. Langsung hajar Tat. Oke, siap. Saya ini kan ya, saya cepat aja. Nah, selanjutnya di level 5 di sini ada materi 2 cara untuk mengetahui predikat. Nah, tentunya kan kita biasa tuh nanti kalau jadi guru atau kita yang sudah guru kan kita harus tahu nih predikat nilai siswanya. Nah, kalau pakai Excel ya gampang aja sebenarnya. Kita pakai ada 2 rumus. Rumus pertama ini yang biasa diajarkan di kursus-kursus ya, sebagaimana Bu Kurnia tadi bilang, yaitu dengan cara rumus if. Nah, if ini kan jika. Nah, di sini caranya, di sini kita sudah punya untuk referensinya. Kalau nilai siswa itu minimal 90 ke atas, dia tentu predikatnya A. Kalau 80 dia B, kalau 70 dia C, kalau 66 dia D misalkan ya, kalau 50 dia E. Maka caranya kita tinggal pakai rumus if. Kita tinggal buka rumus dengan cara buka ya, sama dengan, lalu kita klik, kita ketik if. Jika, ya if itu jika, logical testnya itu yang akan kita tesnya. Yang akan kita tes itu kan ini nih, jika D8 atau 80 ini, ya jika D8 itu lebih besar, kurung siku gitu kan, lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan 90, maka nilainya, maka predikatnya A, seperti ini. Kan if D6, jika nilai D6 ini itu lebih besar atau sama dengan 90, maka predikatnya A. Baru kita kasih titik koma lagi atau koma. Kemudian kita, karena di sini masih ada kategori yang lain kan, masih ada kategori lain, kita tinggal tulis lagi, jika nilai AI ini tadi itu lebih besar sama dengan 80, maka predikatnya B, seperti ini kan, maka predikatnya B. Oke, baru kita titik koma lagi. Kategori yang lain, jika if
nilai ini tadi lebih besar atau sama dengan 70, maka nilainya C. Kita titik koma lagi, dan terakhir di sini masih ada 2 kan nih, D dan E kan. Nah, kalau sisanya 2 cukup 1 aja. Nah, jika if nilai 80 tadi ini, ya nilai Aldi ini, itu lebih besar atau sama dengan 66, di sini 66 kan, maka nilainya D. Jika selain dari ketentuan tadi, nilainya E. Jadi nggak perlu lagi pakai jika 50. Kalau ketentuannya tinggal 1, tinggal buat aja. Tinggal buat seperti ini. E. Nah, ini kita lihat lagi ya di sini. Jika D6 atau 80 ini sama dengan 90, lebih besar atau sama dengan 90, maka nilainya A. Jika lebih besar sama dengan 80, maka B. Jika lebih besar sama dengan 70, maka C. Jika lebih besar sama dengan 66, maka D. Jika bukan dari yang semua ini, maka nilainya E. Ya. Kalau itu baru kita enter aja. Kita klik yes. Maka di sini ketemu nih, oh ternyata nilainya B. Jadi kalau di sini kita ubah-ubah, misalkan 65, dia jadi E. Kalau kita ubah 99, dia jadi A, gitu ya. Nah, ini untuk predikat cara yang pertama ya. Cara yang pertama, cara yang biasa dipakai di kursus-kursus. Ini tinggal kita tarik dan kita mengetahui predikatnya. Nah, ternyata ada cara yang lebih gampang lagi. Nah, ini cara yang hendaknya kita lakukan karena kita pengennya cepat aja gitu kan. Nah, ini di bawah sini juga ada predikat ya. Untuk predikat sama aja. Untuk predikat nanti bisa dieksekusi sendiri ya karena waktu kita nggak cukup. Cara kedua kita masuk ya. Nah, cara kedua lebih enak lagi. Kita nggak, kalau tadi kan panjang, kalau ini caranya lebih gampang. Yaitu kita pakai lookup. Ini ada nih, lookup ya. Lookup itu lebih mudah lagi. Di sini lookup sel rentang data. Baru nanti kita absolutkan dengan rentang datanya. Dan urutan yang kita nilai itu harus dari bawah ke atas. Ini kita buat dulu data kayak gini, data ketentuannya, tapi dari bawah ke atas. 50, 66, 70, 80, 90. Kalau tadi kan ini dari atas ke bawah nih ya. Nah nih, kalau ini nggak berurutan pun nggak masalah. Cuman kalau untuk cara yang kedua, yang pertama yang kita harus buat rentang nilai dari bawah ke atas. Setelah itu kita tinggal buka rumus seperti biasa sama dengan kita klik look up. Ini ada look up nih ya. Look up. Baru kita selnya kita pilih nih. Kan kita pengen melihat dari sel 80 ini. Kita klik sel 80-nya, baru titik koma atau koma. Baru rentang ini kita tinggal blok seperti ini. Nah, setelah kita blok, kita absolutkan dengan cara klik F4 atau Fn F4. Sehingga dia ada simbol absolut atau simbol seperti dolar gini. Nah, saya ulangi ya. Ini kita absolutkan dengan klik F4. F4 itu yang di atas tuh ya, bukan F sama 4 ya. Yang di atas itu F4 atau Fn F4. Setelah ketemu absolut seperti ini baru kita tinggal klik enter. Maka kita sudah dapat. Dan sekarang kita tinggal tarik seperti ini. Lebih mudah ya. Jadi tinggal look up aja. Contoh, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Sama dengan look up, baru selnya kita pilih, baru titik koma, rentangnya kita pilih, baru absolutkan dengan F4 atau Fn F4. Kenapa diabsolutkan? Supaya data ini tidak berubah. Jadi kita tinggal klik enter. Dan di sini sudah selesai, kita tinggal tarik. Hore, sudah selesai untuk level kelima. Saya pikir bakalan berapa menit juga ya. Oke, lanjut. Kita ke level selanjutnya, level 7, membuat menu drop down. Nah, ini penting banget nih, apalagi operator nih kalau pengen mendata siswa ya. Kalau pengen mendata siswa tentu seperti ini, ada siswa 1, 2, 3 sampai selesai. Lalu agamanya biasanya kan kita buat tuh Islam gini ya, Kristen, Hindu, misalkan gitu ya. Nah, tentunya ini kurang menarik sebenarnya. Tapi kalau pengen yang lebih menarik, kita bisa buat menu drop down. Caranya di sini pakai shortcut lagi Alt AVV. Pertama di sini di agamanya kita blok dulu. Baru kita tekan Alt AVV. Maka akan terbuka data validation box seperti ini.
ya, data validation. Lalu di sini ya kita pilih list ya. Ini kan pilih list nih. Ini saya tandain pilih list. Di sini kita klik list seperti ini. Ya, setelah klik list, di sini di search-nya, di menu search, kita ketikkan daftar agamanya Islam, baru kita ketik titik koma atau koma ya, tergantung format Microsoft-nya. Kalau saya titik koma ya, Islam titik koma, Kristen titik koma, Hindu misalkan titik koma, atau agama apa lagi, Stoik ya, Stoikisme. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini, Islam, Kristen, Hindu, Stoikisme misalkan. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Maka di sini kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi, kita tinggal pilih aja. Oh, dia agamanya Islam. Di sini, oh dia agamanya Kristen. Di sini, oh dia agamanya Hindu. Nah, ini namanya menu drop down. Jadi kita lebih enak untuk mendata siswa. Oke, itu untuk menu drop down. Kita langsung ke level terakhir. Walaupun ini nggak susah-susah banget sebenarnya yang terakhir ini nih. Ya belum ya. Ini level 6 tadi ya. Saya salah ngetik. Kita ke level rumus menghitung umur. Nah, di sini tadi kita sudah buat ya. Tanggal lahirnya misalkan di tanggal 21 bulan 10 tahun 1930. Nah, di sini cara menghitung harinya kita buka sama dengan, lalu ketikkan date if, buka kurung, selnya kita seleksi, setelah itu titik koma atau koma, baru tulis today, baru buka kurung, tutup kurung, baru titik koma atau koma, baru tulis Y itu tahun, kemudian ditutup seperti ini, maka kita akan dapat usianya 94 tahun. Ini kalau dirubah, dia berubah juga usianya. Contoh 30 bulan 01 tahun 1998 misalkan. Maka akan ada di sini nih. Nah, begitu ya. Itu cara menghitung umur. Oke, dan level terakhir cara membuat filter. Cara membuat filter itu pentingnya buat apa? Nanti penting buat kalau misalkan datanya banyak. Cara membuat filter, kita seleksi dulu semuanya. Baru kita tinggal klik CTRL-T seperti ini. Nah, setelah muncul create table box seperti ini, jangan lupa my table has header. Ini kita klik, lalu kita tinggal klik OK. Maka di sini akan muncul filter seperti ini. Nah, akan muncul filter seperti ini. Ini nanti kalau misalkan fungsinya buat apa? Contoh begini ya. Ini kita pengen cari siswa yang agamanya Islam aja semua. Maka kita tinggal klik aja seperti ini. Kita ketik seperti ini. Bukan ketik ya, kita klik seperti ini. Lalu di sini kita select all-nya kita hilangkan dan kita tinggal pilih Islam. Maka siswa yang Islamnya yang muncul. Jadi khusus siswa Islamnya akan ketahui, yang Islamnya aja yang muncul gitu. Jadi fungsi untuk filter ini kita lebih bisa selektif gitu ya. Nanti kalau mengelola data, kalau kita cari Hindu, Hindu aja yang muncul. Kalau kita cari Stoik, Hindu dan Stoik, maka Hindu dan Stoik muncul. Nah, itulah untuk 8 level yang kita lewati dengan cara tidak biasa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau gitu cukup sekian ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut insya Allah di channel YouTube kita. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang memuaskan, dan karena saya memang bukan expertnya ya, tapi hanya berbagi saja. Selanjutnya saya berharap untuk bidang pengembangan mahasiswa bisa menjadi pemateri untuk PKM selanjutnya. Mungkin lebih baik nanti di PKM selanjutnya cara ngetik lah ya, cara ngetik dulu kita pelajari. Iya, Oke? Betul. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, saya juga sama-sama mohon maaf apabila ada salah-salah. Makasih. Sama Ustadz Sofyan, makasih juga Ustadz Sofyan. Yuk, kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin.